Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Desinta Romiana Dewi dengan NIM 2017-310-456. Di sini saya akan menjelaskan mengenai review artikel yaitu tentang Analysis of Implementation of SME as Tax Enforcement, the Effect of Tax Justing Dimension, Understanding of Tax Counting on SME as Tax Complaints. Baik, untuk bagian yang pertama yaitu review artikel. Di sini ada 7 poin. Untuk yang pertama yaitu teori yang digunakan, yang kedua motivasi riset, yang ketiga tujuan riset, yang keempat rancangan riset, yang kelima hasil riset, yang keenam keterbatasan riset, dan yang terakhir peluang riset yang akan datang. Penjelasan poin pertama yaitu mengenai teori yang digunakan. Dalam riset ini menggunakan teori kepatuhan. Teori kepatuhan yaitu menjelaskan bahwa setiap individu berkewajiban untuk mematuhi aturan yang berlaku, karena peneliti menjelaskan bagaimana kepatuhan pajak yang dipengaruhi oleh keadilan pajak dan pemahaman akuntan pajak. Penjelasan poin kedua yaitu motivasi penelitian. Yang pertama, menilai sejauh mana pengaruh dimensi pemahaman akuntansi pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak UKM. Dan yang kedua, mengidentifikasi masalah kepatuhan pajak terkait UKM karena masih sedikit penelitian terkait pajak UKM yang dilakukan di Indonesia. Penjelasan poin selanjutnya yaitu mengenai tujuan riset. Riset ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman tentang akuntansi pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak atas pajak UKM. Penjelasan poin selanjutnya yaitu mengenai rancangan riset. Yang pertama ada variabel. Variabel dependennya adalah kepatuhan pajak UMKM. Untuk variabel independennya adalah pemahaman akuntansi pajak dan keadilan pajak. Yang kedua sampel. Sampel dari penelitian ini adalah para pemilik UMKM di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, dan Cilacap dengan jumlah responden sebanyak 115 UMKM. Yang terakhir, teknik analisis data. Teknik yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Penjelasan poin selanjutnya yaitu mengenai hasil riset. Hasil riset menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi perpajakan dan keadilan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini perlu mempertimbangkan kedua faktor tersebut dalam aturan perpajakan agar regulasi yang dikeluarkan berdampak pada kepatuhan perpajakan. Penjelasan poin selanjutnya yaitu mengenai keterbatasan riset. Keterbatasan pada riset ini meliputi pengenaan pajak penghasilan atas omset sudah jelas tidak memenuhi prinsip keadilan. Definisi penghasilan yang tercantum dalam UU sudah jelas dan dialah yang seharusnya menjadi objek pajak, bukan omset. Penjelasan mengenai peluang riset yang akan datang. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman tentang akuntansi perpajakan pada UKM dengan meningkatkan sosialisasi regulasi terbaru oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini akan meningkatkan kepatuhan UKM terhadap kewajiban perpajakan yang diberlakukan. Yang kedua, pendekatan bottom up harus dilakukan sebelum mengeluarkan peraturan pemerintah, terutama mengingat kemampuan ekonomi UKM. Yang ketiga, perlu mereview PP 46/2013 tentang masalah perpajakan UMKM. Dan yang terakhir, lebih mempertimbangkan kedua faktor tersebut dalam aturan perpajakan agar regulasi yang dikeluarkan berdampak pada kepatuhan perpajakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Audio Jungle. Perkenalkan, nama saya Dia Kusmawardani dengan NIM 2017-310-455. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya telah mereview artikel 8, yang mana pada hasil review tersebut telah diketahui bagaimana cara menganalisis pelaksanaan penegakan pajak pada UMKM melalui dimensi keadilan pajak, pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. Dari review tersebut, di sini kami telah mempunyai ide riset kami yang berjudul Pengaruh Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 Sunset Clause, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran, Pengetahuan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Banyuwangi. Menggunakan judul ide riset ini dengan mengacu dan mempertimbangkan dari peluang ide riset yang akan datang pada hasil
sebagai ide riset kami. Audio Jungle. Ide riset ini saya akan menjelaskan 4 hal. Yang pertama yaitu mengenai teori yang digunakan, motivasi penelitian, tujuan riset, dan rancangan riset. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori yang digunakan dalam ide riset kami. Kami menggunakan 2 teori dalam ide riset ini, yaitu yang pertama mengenai teori atribusi dan teori planned behavior atau TPB. Yang pertama yaitu teori atribusi. Di sini teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 yang kemudian dikembangkan oleh Harold pada 1972. Teori atribusi ini adalah teori kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak itu sendiri. Teori atribusi menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Untuk yang kedua yaitu mengenai teori planned behavior atau TPB. Di sini TPB telah dikemukakan oleh Azen pada tahun 1991 yang menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak seorang wajib pajak dilihat dari sisi psikologisnya. Teori ini mampu memperkuat teori atribusi. Di sini wajib pajak yang sadar pentingnya membayar pajak terhadap penyelenggaraan negara tentu saja akan memenuhi kewajiban pajaknya atau behavioral beliefs melalui peningkatan kualitas pelayanan khusus pajak, melakukan sosialisasi pajak guna meningkatkan pengetahuan serta pemahaman perpajakan masyarakat, mempertegas penerapan peraturan perpajakan dan lain-lain akan memotivasi kesadaran wajib pajak untuk menjadi patuh terhadap pembayaran pajak atau normative beliefs. Sedangkan sanksi pajak digunakan sebagai alat kendali sejauh mana persepsi wajib pajak terhadap sanksi berpengaruh pada kepatuhan atau counter belief. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai motivasi riset. Motivasi dilakukannya riset ini adalah yang pertama untuk mengidentifikasi masalah kepatuhan pajak terkait UMKM. Yang kedua, menilai sejauh mana pengaruh dimensi penerapan PP nomor 46 tahun 2013 sosialisasi perpajakan, kesadaran, pengetahuan, serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada UMKM. Yang ketiga, kepatuhan dari wajib pajak yang ada di Indonesia belum sepenuhnya memiliki kesadaran dan kemauan dari dalam diri sendiri untuk membayar pajak. Dan yang keempat, yaitu untuk mengetahui kepatuhan terhadap aturan pajak dari wajib pajak khususnya pada UMKM yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Untuk poin selanjutnya yaitu mengenai tujuan riset. Riset ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari penerapan PP nomor 46 tahun 2013, sosialisasi perpajakan, kesadaran, pengetahuan serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Banyuwangi. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai rancangan riset. Yang pertama di sini mengenai variabel yang kita gunakan dalam ide riset kami. Kita menggunakan 2 variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Untuk variabel dependennya sendiri kita menggunakan kepatuhan pajak UMKM dan independennya kita menggunakan 5 variabel yaitu yang pertama penerapan PP nomor 46 tahun 2013, yang kedua sosialisasi perpajakan, yang ketiga kesadaran perpajakan, yang keempat pengetahuan perpajakan, dan yang kelima yaitu sanksi perpajakan. Dan untuk sampelnya sendiri di sini kami menggunakan 100 wajib pajak pelaku usaha UMKM di Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dan untuk teknik analisisnya sendiri di sini kami menggunakan teknik analisis partial least square atau PLS. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai rancangan riset. Yang pertama di sini mengenai variabel yang kita gunakan dalam ide riset kami. Kita menggunakan 2 variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Untuk variabel dependennya sendiri kita menggunakan kepatuhan pajak UMKM dan independennya kita menggunakan 5 variabel yaitu yang pertama penerapan PP nomor 46 tahun 2013, yang kedua sosialisasi perpajakan, yang ketiga kesadaran perpajakan, yang keempat pengetahuan perpajakan, dan yang kelima yaitu sanksi perpajakan. Dan untuk
Sampelnya sendiri, di sini kami menggunakan 100 wajib pajak pelaku usaha UMKM di Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan teknik pervasive sampling. Dan untuk teknik analisisnya sendiri, di sini kami menggunakan teknik analisis partial least square atau PLS. Baik, sekian itu tadi presentasi dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.